Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bakul Cilok Kritis. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Buat penonton channel saya doakan semoga diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, keberkahan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita bahas informasi-informasi apa saja hari ini. Tentu saja dari channel-channel yang kredibel, sesuai data dan fakta, bukan hanya menyebar hoax, bukan jadi penjilat, bukan jadi cengos-cengos penguasa yang dolim. Baik, kita bahas informasi hari ini. Silakan ngopi dulu sambil cemilannya dimakan. Oh, ini. Mari kita bahas dulu dari sini aja yang sudah terbuka dari AA Guru Tigarut. Silakan yang mau ke channelnya langsung saja masuk ke channelnya AA Guru Tigarut. Untuk subscribe itu bagus, ilmunya, ilmu logika, ilmu mantiknya, ilmu bahasanya juga bagus. Silahkan masuk saja dan kita doakan orang-orang baik mendapatkan keberkahan yang mengalir. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada ulama-ulama yang terus menyuarakan kebenaran, kita doakan juga supaya terus diberikan kukuh kekuatan di dalam hatinya untuk berpegang teguh kepada kebenaran. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, mari kita bahas yang judulnya seperti ini. Lah ngaku Ade Darmawan tahu ada pasal selundupan, Roy Suryo sudah tak tahan. Ini masalah ijazahnya Pak Jokowi. Dan di sini juga kita ringkas videonya saja ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kita bacakan saja. Jangan bosan terus untuk selalu mendengarkan hal-hal yang baik supaya kita ada pengetahuan buat kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bahas ringkas videonya seperti ini. Video ini membahas perdebatan mengenai penerapan pasal-pasal hukum terhadap Roy Suryo dan rekan-rekannya yang dianggap dipaksa oleh pihak penyidik, dalam hal ini Polda Metro. Berikut adalah ringkasan poin-poin utamanya. Kritik terhadap penerapan pasal. Narator dan narasumber seperti Pak Al-Katiri menyoroti ketidaksesuaian unsur-unsur pasal yang didakwakan seperti pasal 242, 246, 310, 32 dan 335 UU ITE. Mereka berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut tidak memenuhi syarat delik karena tidak ada unsur kebencian berdasarkan sara yang terpenuhi atau adanya kesalahan subjek pelapor. Nah, di sini pentingnya masyarakat awam untuk melek sedikit aja supaya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan melihat yang di luar, tapi lihatlah channel-channel yang membahas ini secara mendalam, secara ilmu ketatanegaraan, secara ilmu hukum, dan itu ada datanya. Jadi kita tidak menyebarkan hoax dan kita mampu menangkis hoax-hoax dari luar. Hoax. Dugaan pasal selundupan. Muncul diskusi mengenai adanya pasal selundupan yang dimasukkan ke dalam klaster perkara Roy Suryo, di mana pasal tersebut tidak dilaporkan oleh pihak yang berkonflik langsung Jokowi, melainkan oleh pihak lain Cumanan, sehingga dianggap tidak relevan secara hukum. Nah, di sini ada, jadi yang konflik itu kan Pak Jokowi sama Roy Suryo. Nah, terus kok di sini ada Cumanan menyelundupkan pasal di sini. Jadi ini kalau dalam penyelidikan ini nggak boleh dimasukkan. Yang konfliknya kan Roy Suryo sama Pak Jokowi. Jadi ini yang harus berargumen hukumnya ini di sini, bukan yang lainnya. Mari kita biasakan seperti itu supaya kita bisa memberikan
kepada masyarakat awam juga ilmu pengetahuan, walaupun tidak ke fakultas-fakultas tapi ada di media-media yang kredibel. Lanjut, kontroversi bukti digital. Ade Darmawan menampilkan tangkap layar screenshot dari akun X Twitter yang diklaim milik Roy Suryo. Namun Roy Suryo membantahnya dengan alasan bahwa bukti tersebut tidak dapat diakses secara digital, jejak digital tidak sah, dan mempertanyakan validitas akun tersebut yang diklaim tahun 2020 padahal Twitter berubah menjadi X pada 2023. Nah, di sini juga ada kejanggalan. Twitter kan sudah diganti sama X pada tahun 2023, tapi kok di sini ada Twitter X di tahun yang 2020 padahal berubahnya itu 2023. Kita lanjut. Polemik pra peradilan. Terdapat perdebatan mengenai strategi hukum. Pihak lawan mendorong Roy Suryo untuk mengajukan pra peradilan, namun narator menganggap ini sebagai jebakan agar kasus yang cacat hukum mendapatkan kepastian hukum palsu melalui putusan hakim yang nantinya justru menyulitkan pembelaan di persidangan. Nah, ini jadi dari pihaknya Roy Suryo, alhamdulillah kita punya ada di situ ada bukan kita, Roy Suryo punya pengacaranya yang mengerti hukum tata negara, yaitu Refli Harun. Kita doakan saja semoga diberikan kekuatan, kemudahan untuk menjalani apa yang terjadi di negeri ini. Kesimpulannya, secara keseluruhan video ini menekankan bahwa proses hukum yang dijalani Roy Suryo dianggap penuh dengan manipulasi pasal dan penyidikan yang tidak profesional, sehingga para pembelanya berusaha membongkar kejanggalan tersebut sebelum masuk ke ranah pengadilan. Nah, ini Ade Darmawan kepengennya dari pihaknya Pak Jokowi itu masuk pra peradilan, yang dulu sudah saya jelaskan di video sebelumnya kenapa Refli Harun dan Roy Suryo tidak mau praper. Nah, sudah dijelaskan, silahkan cari saja sendiri di video-video saya. Di sini cuacanya panas, tidak pakai AC, cuman kipas angin, jadi agak berkeringat. Nah, di sini kita pertanyakan, mengapa pra peradilan dianggap jebakan bagi Roy Suryo? Tanda tanya. Mari kita jelaskan lagi ya, lebih jelas. Buat para pemirsa dimanapun berada, tolong dengarkan kenapa harus melek politik, harus melek hukum, supaya kita tahu, supaya kita tidak dibodohi. Oke, setuju? Setuju. Mari kita belajar. Berdasarkan isi video, pra peradilan dianggap sebagai jebakan bagi Roy Suryo karena beberapa alasan strategis sebagai berikut. Legitimasi kasus yang cacat hukum. Narator berpendapat bahwa jika pra peradilan dilakukan, maka kasus yang sebenarnya dianggap penuh kejanggalan dan cacat hukum oleh penyidik dan mendapatkan kepastian hukum atau stempel sah dari putusan hakim. Hal ini justru akan menguntungkan pihak penyidik karena kesalahan dalam penyidik tidak bisa lagi dikoreksi di persidangan setelah pra peradilan diputuskan. Nah, seperti itu. Makanya hati-hati. Alhamdulillah ya. Semoga Allah menolong orang-orang yang baik, orang-orang yang mau membuka kebenaran dengan seterang-terangnya. Penyelesaian yang tidak kritis. Hakim pra peradilan hanya satu orang dan keputusannya bersifat final serta tidak bisa banding. Jika hakim memutuskan perkara tersebut sah, maka tuntutan penyidik yang dianggap sekonyol apapun akan memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga pihak kejaksaan pun tidak akan berpikir dua kali untuk memprosesnya ke pengadilan. Nah, itu. Jadi kalau udah sama kejaksaan diputuskan, itu penyidik langsung kipas angin gini, sore selesai tugas saya, walaupun konyol. Makanya di situ Refli Harun tidak mau.
Poin selanjutnya, melemahkan posisi pembelaan. Narator menilai bahwa langkah pra-peradilan justru merupakan upaya untuk melemahkan diri sendiri. Alih-alih melakukan pra-peradilan, pembelaan seharusnya bisa dilakukan melalui jalur lain seperti sidang CLS atau melapor ke instansi terkait seperti Komnas HAM, di mana bukti-bukti mengenai permasalahan penyidikan dapat terus digunakan untuk menunjukkan ketidakprofesionalan penyidik di pengadilan. Nah, banyak jalan, jadi jangan prapet, empret. Nah, di sini kita bacakan lagi. Satu lagi aja kita pertanyakan, mengapa pasal 310 sulit menjerat Roy Suryo? Kita tanyakan. Berdasarkan penjelasan dalam video, penerapan pasal 310 dan pasal-pasal terkait kebencian dianggap tidak memenuhi syarat delik atau sulit menjerat Roy Suryo karena alasan berikut. Ketiadaan unsur dasar pembicaraan dalam video menekankan bahwa delik tersebut memerlukan dasar spesifik, yaitu kebencian terhadap golongan yang didasarkan pada ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Jika objek yang dipersoalkan adalah kritik politik atau perbedaan pendapat, maka unsur-unsur tersebut dianggap tidak terpenuhi. Nah, itu yang dimaksud pasal 310. Pasal-pasal terkait kebencian itu yang tidak boleh itu pada ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik ada 8. Roy Suryo tidak kena semua. Alhamdulillah. Ketidaksesuaian subjek. Video menjelaskan bahwa kritik atau pernyataan yang ditujukan kepada individu seperti Pak Jokowi tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai kebencian terhadap golongan atau etnis tertentu, sehingga pasal tersebut dinilai dipaksakan. Adanya putusan MK, pembicara juga menyinggung bahwa jika pasal 227A yang sering dikaitkan dengan pasal kebencian digunakan, maka pasal 310 tidak bisa diterapkan karena unsurnya sama. Selain itu, terdapat putusan MK nomor 105 yang menyatakan bahwa pejabat negara tidak bisa dipidanakan atas kritik yang ditujukan kepada mereka. Nah, di situ juga pejabat publik tidak mau dikritik, ya jangan jadi pejabat publik atau udah sekian dulu ya. Semoga ada manfaatnya walaupun sedikit. Silakan kalian anda semua mencari yang lebih genuine. Pokoknya mari terus belajar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episode selanjutnya.